Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wahyu Firdaus, mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan jurusan Pendidikan Matematika. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai relasi rekursif pada mata kuliah Matematika Diskrit. Nah, baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu derangement atau pengacakan. Nah, misal terdapat n elemen dijajar pada satu baris dan diberi label 1, 2, 3, 4 sampai ke n, kemudian ke n elemen itu dipermutasi pada baris yang sama sedemikian sehingga tidak ada satu elemen pun yang menempati tempatnya semula. Nah, permutasi yang demikian itu dinamakan sebagai derangement. Nah, yang perlu kita garis bawah di sini adalah tidak ada satu elemen pun yang menempati tempatnya semula. Nah, baik, langsung saja kita masuk ke contoh, yaitu derangement dari 1, 2, 3, 4. Nah, derangement dari 1, 2, 3, 4 ini itu ada 9. Yang pertama itu 3, 1, 4, 2. Yang kedua 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 1, dan seterusnya sampai 2, 4, 1, 3. Nah, kenapa 3, 1, 4, 2 ini termasuk ke dalam derangement? Ya, karena itu kan syaratnya bahwa tidak ada satu elemen pun yang menempati tempatnya semula. Nah, jadi di sini itu tidak ada elemen yang menempati tempatnya semula. Begitu juga dengan 4, 2, 3, 1, tidak ada elemen yang menempati tempatnya semula. Kemudian yang bukan termasuk derangement dari 1, 2, 3, 4 itu adalah 3, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 2, 1, 3, dan masih banyak lagi. Nah, kenapa 3, 1, 2, 4 ini bukan termasuk ke dalam derangement? Itu karena ada satu elemen yang menempati tempatnya semula, yaitu 4. Kemudian 4, 2, 1, 3 juga bukan derangement karena ada satu elemen yang menempati tempatnya semula, yaitu 2. Nah, kemudian contoh lain, yaitu derangement dari 1, 2, 3 itu ada 2, yaitu 2, 3, 1, dan 3, 1, 2. Nah, selanjutnya kita masuk ke relasi rekursif untuk Dn. Karena hanya ada satu permutasi tanpa elemen, maka Dn sama dengan 1. Untuk n sama dengan 1 sama dengan 0. Kenapa? Karena tidak ada permutasi dengan satu elemen di mana elemen itu menempati tempatnya semula. Misalnya begini, kita punya satu elemen, ya sudah pasti elemen itu akan menempati tempatnya semula. Berarti di sini tidak terdapat suatu pengacakan atau derangement. Kemudian untuk n sama dengan 2, maka diperoleh itu D2-nya itu sama dengan 1. Karena hanya ada satu permutasi dua elemen, di mana setiap elemen tidak menempati tempatnya semula. Contoh itu 2, 1, maka derangementnya itu adalah 1, 2. Nah, untuk n besar sama dengan 2, diperoleh relasi rekursif untuk Dn itu sebagai berikut. Yang pertama, pandangan sebuah elemen sebarang dari elemen yang ada tanpa menghilangkan keumuman. Misal elemen itu adalah elemen n, elemen dengan label n. Nah, karena elemen n tidak boleh menempati posisi ke n, maka terdapat n kurang 1 kemungkinan posisi dari elemen itu, yaitu mungkin pada posisi ke-1, posisi kedua, 3, ataupun mungkin pada posisi ke n kurang 1. Nah, yang kedua, tanpa menghilangkan keumuman, misal elemen ini menempati posisi ke-1. Sekarang ada dua kemungkinan yang mungkin ditempati oleh elemen 1, yaitu mungkin pada posisi ke n atau juga mungkin tidak menempati posisi ke n. Nah, langsung kita masuk ke kasus pertama, yaitu elemen n menempati posisi ke n. Nah, karena elemen n di sini menempati posisi ke-1 dan elemen 1 menempati posisi ke n, maka sisa n kurang 2 cara, ya. Nah, kenapa? Karena elemen ini kan tidak boleh menempati posisi ke n. Nah, jadi harus dikurang 1. Jadi n kurang 1 cara. Nah, karena elemen 1 ini menempati posisi ke n dan elemen 1 menempati
dan elemen N menempati posisi ke-1, jadi diperoleh itu N kurang 2 cara, yaitu yang dimulai dari 2, 3 sampai N kurang 1, yang harus diajar sedemikian sehingga setiap elemen itu tidak boleh menempati tempatnya semula. Itu artinya elemen I tidak boleh menempati posisi ke I untuk I besar sama dengan 2, kecil sama dengan N kurang 1. Nah, ini dapat dilakukan dengan Dn kurang 2 cara. Kemudian lanjut ke kasus yang kedua. Itu elemen 1 tidak menempati posisi ke N. Nah, elemen N itu harus menempati posisi ke 1, tetapi elemen 1 itu tidak menempati posisi ke N. Nah, dalam kasus ini kita cuma mempunyai N kurang 1 elemen, yaitu elemen-elemen 1, 2, 3 sampai N kurang 1 yang harus dijajar sedemikian sehingga elemen ini tidak elemen 1 tidak pada posisi ke N, elemen 2 tidak pada posisi kedua, begitu seterusnya. Kemudian elemen N kurang 1 itu tidak pada posisi ke N kurang 1. Nah, ini dapat dilakukan dengan Dn kurang 1 cara. Nah, jadi banyaknya dirajiman dari N elemen di mana elemen N itu menempati posisi ke-1 adalah Dn kurang 2. Dn kurang 2 tambah Dn kurang 1. Nah, jadi diperoleh itu untuk N besar sama dengan 2 itu Dn sama dengan N kurang 1 dikali Dn kurang 1 ditambah Dn kurang 2. Mungkin cukup untuk penyampaian materi, kita masuk ke contoh soalnya. Baik, untuk contoh soalnya itu, mana bunyi soalnya adalah Pak Dengklek mempunyai N buah kartu yang telah diberi nomor, yaitu 1, 2, 3 sampai ke N. Pada awalnya itu Pak Dengklek mempunyai kartu-kartu tersebut secara menaik atau scaling. Selanjutnya, Pak Dengklek ingin menyusun kartu-kartu tersebut dengan aturan bahwa tidak boleh ada satu kartu pun yang berada pada posisi awalnya. Nah, jika N itu sama dengan 7, berapa banyak susunan yang sesuai dengan aturan yang di atas yang dibentuk oleh Pak Dengklek? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita gunakan itu rumus dirajiman atau pengecakan, yaitu Dn sama dengan N kurang 1 dikali Dn kurang 1 tambah Dn kurang 2. Nah, untuk D1-nya itu sama dengan 0 ya, telah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian untuk D2-nya juga telah saya sampaikan. Kemudian untuk D3-nya itu ya, ini D3 berarti N itu kan 3, berarti N kurang 1, 2. Kemudian D3 kurang D1 sama dengan D2, D2-nya itu D2-nya 1. Kemudian D3 kurang D2 itu adalah D1, D1-nya adalah 0. Jadi diperoleh D3-nya 2 dikali 1 sama dengan 2. Untuk D4 itu 4 kurang 1, 3. Kemudian D4 kurang 1 itu D3-nya itu 2. Kemudian D4 kurang 2 itu D2 berarti D21 berarti 3 dikali 2 tambah 1 sama dengan 9. Untuk D5-nya itu 5 kurang 1 4. Kemudian D5 kurang 1 itu D4, D4-nya 9. Kemudian D5 kurang 2 itu D3, D3-nya itu adalah 2. Berarti 4 dikali 9 tambah 2 sama dengan 44. Kemudian D6 itu 6 kurang 1, 5. Kemudian D6 kurang 1, D5. D5-nya di sini 44. Kemudian D6 kurang 2 itu D4 yaitu 9. Berarti 5 dikali 44 tambah 9. Hasilnya itu 265. Kemudian ini yang ditanyakan yaitu D7-nya sama dengan 7 kurang 1, 6. Kemudian D7 kurang 1 itulah D6. D6 di sini ada 265. Kemudian D7 kurang 2 itu adalah D5 berarti 44. Jadi 6 dikali 265 ditambah 44 hasilnya adalah 1854. Nah, jadi banyaknya susunan yang dibentuk oleh Pak Dengklek itu adalah 1854.
Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.